Physics time! Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Lengkap banget. Oke, nah hari ini kita akan lanjutin ya tentang inti atom. Kemarin udah ada reaksi fusi, fisi, kemudian ada kestabilan inti. Nah kemarin kita belajar inti yang stabil itu kayak apa aja. Sekarang kalau nggak stabil bagaimana? Ya ini dia tentang radioaktivitas. Jadi radioaktivitas itu adalah gejala terpancarnya partikel-partikel radioaktif akibat peluruhan atau yang kita sebut disintegration gitu ya, inti dalam rangka menuju inti yang stabil. Jadi dari kemarin aku sudah ngomong kalau inti, kestabilan inti itu bisa stabil sama nggak stabil. Jadi kalau yang ada di gambar garis stabil itu antara Z kurang dari 20, biasanya itu dia lebih stabil daripada yang SPU di bawah-bawah kayak gitu ya. Jadi nomor atomnya tinggi kayak gitu. Nah, jadi penemuan unsur radioaktif ini sebenarnya dari mana sih asalnya? Kok tiba-tiba bisa nyebutin bahwa inti itu stabil, nggak stabil kayak gitu? Apakah emang udah ada atau ya jelas lah ya tidak tiba-tiba muncul gitu ya. Pasti ada penemuan-penemuan dari beberapa ilmuwan kayak gitu ya. Walaupun awalnya di sini sebenarnya tidak sengaja yang dilakukan oleh Ronson ya. Jadi ini sebenarnya ketidaksengajaan guys, tiba-tiba ada gitu ya. Nah ini beliau menemukan pancaran radiasi, jadi itu dia sebut sebagai sinar X yang menghasilkan sekaran alat Rontgen kayak gitu ya, di mana ada fluoresensi dari katoda yang numbuk partikel ini, dia menghitamkan plat fotografi. Jadi dia nemuin plat fotografi di labnya kok jadi hitam gitu ya. Nah ini karena apa? Akhirnya dia nemuin bahwa karena sinar X kayak gitu ya. Oke, habis itu siapa lagi yang menemukan? Ada di sini Anthony Henry Becquerel gitu ya. Jadi dia nemuin garam kalium uranil sulfat, ini yang susah ya. K2UO2SO4 dua kali yang dapat mengeluarkan radiasi secara spontan ya. Jadi ini juga bisa ngitamin plat film. Oke, dari ngitamin aja dia teliti gitu guys ya. Jadi ini apa alasannya? Nah, habis itu selanjutnya ada juga ini pasangan suami istri ya, Marie Curie and Pierre Curie, yang nemuin dua unsur baru yaitu polonium sama uranium. Ini merupakan unsur radioaktif gitu ya. Nah, yang selanjutnya lagi ada Rutherford lagi nih. Kalau kemarin dia ngomongin fisika model atom inti gitu ya, model atom gitu ya. Kemudian sekarang dia ternyata juga menemukan bukan unsur tetapi adalah sinar ya. Jadi sinar alfa sama sinar beta kayak gitu ya. Kemudian ada lagi di sini Paul Villard yang dia menemukan sinar yaitu sinar gamma. Yap. Nanti ini akan menjadi beberapa partikel atau unsur radioaktif kayak gitu ya. Nah, kita klasifikasikan dulu apa yang bisa menjadi unsur-unsur radioaktif gitu ya. Nah, unsur radioaktif ini bisa kita sebut radioaktif jika yang pertama inti atomnya itu enggak stabil ya. Wah, ini udah kelihatan. Berarti kalau di SPU itu kira-kira di bagian bawah-bawah ya. Kemudian ada memancarkan energi atau radiasi untuk mencapai keadaan stabil. Jadi kalau misalkan ada inti atomnya, dia cenderung pengen segera bereaksi untuk menuju ke kestabilan kayak gitu ya. Kemudian isotopnya itu di atas 83. Nah, ini kan berarti di bawah gitu ya. Kecuali teknesium sama promesium. Jadi yang di atas 83 itu semuanya itu adalah radioaktif kecuali ini. Kemudian ada perbandingan proton dan neutronnya itu tidak sama dengan 1 atau 1,6. Jadi kan kalau kemarin kita ada di yang stabil itu antara 1 sampai 1,6. Nah, di sini enggak ya. Oke, itu tadi intinya. Kemudian kita akan belajar sinar-sinar radioaktif. Jadi tadi kayak Rutherford, kemudian si Villard gitu kan nemuin ada sinar radioaktif yang bisa menjadi ciri-ciri benda itu menjadi unsur benda dong. Inti atom itu menjadi inti radioaktif gitu ya. Nah, ini dia sinar-sinarnya. Itu basicnya ada 3, alfa, beta, sama gamma gitu ya.
Nah, dia itu punya daya pengion ya. Jadi ciri-cirinya itu punya daya pengion. Nah, pengion itu apa sih? Energi suatu radiasi yang didasarkan pada jumlah pasangan ion, ya disebut ion positif sama terion ya. Jadi kayak itu. Itu dia daya pengion. Nah, kemudian semakin berkembangnya zaman, ternyata nggak cuma tiga ini aja gitu ya, alfa, beta, gamma. Ternyata nanti ada lagi turun-turunannya. Oke, nanti kita akan pelajarin apa aja apa aja perkembangan dari selain alfa, beta, gamma kayak gitu ya. Oke, kita akan bahas dulu alfa, beta, gamma ray-nya dulu ya. Jadi alfa partikel, kalau alfa sama beta itu partikel, tapi kalau gamma itu sinar ya guys ya. Oke, sama aja sih. Nah, untuk sinar alfa dulu atau partikel alfa ini dia muatannya itu positif. Oke. Kemudian dibelokkan ke arah medan magnet negatif, jelas lah ya orang dia positif kayak gitu ya. Kemudian notasinya itu alfa itu 42 ya. Jadi sama kayak helium yang 42. Kemudian sangat berat daripada ini gamma sama beta. Kemudian daya tembusnya itu paling rendah ya, hanya nembus permukaan kulit atau kertas. Jadi nggak terlalu berbahaya. Kemudian bisa dihilangkan dengan udara. Jadi sama udara aja hilang, jadi nggak terlalu sakit mungkin ya, bukan sakit sih, nggak terlalu mempengaruhi kulit. Kalau udah kena udara kan hilang gitu ya. Nah, kemudian daya pengionnya paling kuat. Oke, udah belajar sinyal alfa, kita akan ke beta ya. Oke, yang beta bagaimana? Muatannya adalah negatif. Kemudian dibelokkannya jelas ke arah positif dong ya gitu ya. Kemudian notasinya dia -1 ya. Jadi 0 -1 atau bentuk elektron gini. Kemudian yang keempat itu ringan. Dan dia lebih ringan dari alfa, jelas lah ya. Kemudian daya tembusnya lebih kuat daripada alfa tapi kurang dari si gamma. Bisa nembus plat aluminium. Nah, ini udah agak bahaya gitu ya. Yang ketujuh itu pengionnya lebih lemah daripada alfa. Oke, kita akan lanjut ke si gamma ya. Kalau gamma dia nggak punya muatan guys, jadi susah kedetek sebenarnya ya. Kemudian nggak punya massa juga, jadi dia tidak akan dibelokkan ya, tapi lurus nih. Kalau kalian lihat gambarnya ya, alfa belok ke sana, beta belok ke sana, kemudian gammanya lurus ke atas ya. Kemudian dia termasuk gelombang radiasi elektromagnetik. Ingat, gamma itu yang paling atas, berarti energinya paling tinggi, frekuensinya paling tinggi, panjang gelombangnya paling rendah gitu ya. Kita lanjut, notasinya adalah 00, jadi nggak ada masanya sama nggak ada protonnya gitu ya. Oke, kemudian pemancarannya diikuti sama ada beta sama alfa. Jadi kalau biasanya ada gamma itu biasanya ada beta ada alfa gitu ya. Nah, kita lanjut, daya tembusnya paling besar. Ini hati-hati ya, dapat menembus pori-pori kulit dan pelat timbel. Jadi kalau kalian ingat kemarin aku udah jelasin, saat reaksi fisi bom atom itu ada mengeluarin gamma. Nah, radiasi gamma ini yang bahaya kalau nembus kulit kita gitu ya. Itu ya. Kita lanjut ke 6, tidak bermuatan listrik, jadi lintasannya lurus. Oke. Kemudian si 7 gitu ya, daya pengionnya lemah. Oke, gitu dari sinar gamma. Nah, sinar apa lagi yang selain mereka? Ini udah aku rangkum dalam bentuk tabel ya. Jadi kayak gini aja, biar gampang. Alfa, beta, gamma masih sama. Kemudian ada sinar X itu ya, 00. Jadi nggak ada muatan dan masanya sama kayak si gamma. Jadi kalau sifatnya itu mirip gamma, kemudian merupakan radiasi elektromagnetik juga kan di bawahnya gamma kalau kalian ingat. Kemudian energinya lebih lemah dari gamma. Sama yang positron ini ya, jadi ini itu sifatnya hampir kayak beta. Nah, cuma dia di sini +1, kalau di sini -1 gitu ya. Ada proton, ada deuteron, triton, sama neutron. Kalian harus ngapalin si notasinya ini nih. Karena biasanya yang keluar adalah kira-kira ini ditambah alfa atau ditambah gamma atau ditambah neutron kayak itu ya. Jadi kalian harus ngapalin si notasi ini, 42, 0 1 dan seterusnya ya. Biasanya yang sering keluar sih alfa, beta, gamma sama neutron ya, keseringannya itu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan kalian harus tetap ngapalin semua.
Oke. Kita akan lanjut ke interaksi sinar radioaktif dengan bahan. Jadi kalau misalkan si sinar-sinar tadi itu ya yang dari proton, neutron dan seterusnya itu kita tembakin ke suatu bahan, apa yang akan terjadi? Iya jelas ya, dia akan mengalami perlemahan gitu ya karena diserap sama si bahannya tadi. Nah, seberapa besar sih penyerapannya itu kita bisa ngitung dari intensitasnya ya. Jadi misalkan tadinya intensitasnya adalah I0, kemudian kita lewatin ke pink gitu yang tebalnya X, maka intensitas sekarang bisa kita hitung dengan seperti ini. I-nya adalah I0, E pangkat min mu X ya. Atau bisa kita hitung I per I0-nya adalah setengah pangkat X per X setengah ya. Jadi ini X paruh gitu ya. Nah, oke, sebelum kita ke keterangannya, aku lanjutin dulu ke HVL atau half value layer yang nilainya adalah setengahnya gitu ya. Jadi ketebalan paruh tebal keping yang mengakibatkan intensitas keluar setengahnya dari intensitas awal. Jadi kira-kira misalkan aku mau nembakin alfa ke aluminium, nah aluminiumnya itu ketebalannya berapa kayak gitu ya. Ini bisa kita hitung di sini yang nilainya adalah 0,693 per mu-nya. Nah, apa sih tadi mu gitu ya? I-nya itu adalah intensitas setelah I0-nya sebelum. Kemudian E ini bilangan natural, kalau kalian pakai kalkulator udah ada ya 2,71828, nggak usah ditulis angka 2,7-nya tapi kalian pencet aja yang huruf E. Kemudian mu ini adalah koefisien atenuasi atau pelemahannya. Sudah dimiliki setiap bahan, jadi biasanya diketahui di soal atau dicari jika diketahui yang lainnya kayak gitu ya. Kemudian X-nya adalah tebal bahan dan X setengah itu adalah tebal paruh. Tebal untuk meluruh setengahnya atau dilemahin setengahnya kayak gitu. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya adalah peluruhan zat radioaktif. Tadi kalau misalkan masuk ke keping intensitasnya berkurang. Nah, sekarang ini misalkan zat radioaktif kan tadi aku udah pernah bilang ya, kalau misalkan uranium secara spontan dia jelas akan meluruh ke selanjutnya ya. Jadi bahan atom-atom selanjutnya kayak gitu. Nah, ini juga ada peluruhannya. Contohnya bisa digunakan untuk mendeteksi sakit jantung gitu ya. Nah, itu kalau mau bahas harus ada bab sendiri ya buat bahas itu. Nah, ini peluruhannya itu seperti apa sih? Jadi peluruhan itu atau disintegration atau rarasan atau decay gitu ya. Dia adalah perubahan spontan, ingat spontan dari suatu nuklida induk menjadi nuklida anak gitu ya. Nah, dan dipancarin dengan partikel atau foton gitu ya. Harus mancarin ini. Oke. Kita akan menghitung di sini nanti ada 3 besaran. Yang pertama adalah aktivitas radioaktif, di mana aktivitas ini jelas akan mencapai hingga inti stabil. Kalau intinya udah stabil nggak akan meluruh lagi gitu ya. Kemudian aktivitasnya seberapa sih? Atau laju peluruhannya seberapa? Ini nilainya ya. A atau dN per dt, D per dt itu artinya laju peluruhan. Oke, setara dengan itu, di mana N-nya adalah ini ya. Oke, ini dia keterangannya. A adalah aktivitas peluruhan, di mana lambda itu adalah konstanta peluruhan, N-nya jumlah inti, N kecil jumlah atom, Na-nya bilangan Avogadro, masanya M, sama air adalah massa atom relatifnya. Oke, kayaknya kalian pernah ngerjain di matematika minat kali ya, yang ada peluruhan-peluruhannya gitu ya. Oke, kita akan lanjut. Yang selanjutnya adalah peluruhan inti, dimana di sini kalau tadi meluruh kira-kira setelah sama sebelumnya hubungannya kayak apa, ini udah aku rangkum ya langsung sama jumlah partikel dan aktivitas radioaktif sebelum dan sesudah peluruhan. Jadi kalau jumlah partikelnya ini rumusnya ya, jadi setelah sama dengan sebelum E pangkat min lambda T. Oke. Ini perbandingannya, biasanya yang sering keluar itu soal-soal yang ini nih, perbandingan setelah dan sebelum. Ini aktivitasnya, lebih seringnya ke jumlah partikel. Nah, dan jumlah partikel ini bisa kita ganti, kalau massa ya N-nya kita ganti M, berarti massa setelah per massa sebelum kayak gitu ya, atau jumlah ya, begitulah pokoknya. Nah, selanjutnya adalah waktu paruh, jadi half time, waktu untuk meluruh setengah gitu. Jadi misalkan uranium itu
Untuk mencapai setengahnya, kalau misalnya tadinya 50 kilo biar jadi 25 kilo itu berapa tahun? Nah, itu kita sebut dengan waktu paruh ya. Dimana nilainya adalah 0,693 dibagi dengan lambda, dimana lambdanya adalah konstanta peluruhan. Ini dia keterangan-keterangan ya, sama kayak tadi sebenarnya, cuma ketambahan dikit-dikit aja gitu. Oke, itu tadi keterangan atau penjelasan materi tentang radioaktivitas. Karena ini udah agak panjang gitu ya, maka latihan soal akan aku pisah di video selanjutnya. So, stay tune di channel Alpha buat nonton si contoh soal kayak gitu ya. Oke, sampai jumpa. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.